Dan akhir daripada kitab Hosea, kita melihat bagaimana sejahatnya Efraim memperlakukan Allah, tetapi masih ada kasih Tuhan. Pasal 11 yang mengalahkan kedegilan Israel. Walaupun memang tidak kita lihat ada perubahan yang baik dari Efraim, mereka tidak menyenangkan hati Allah. Bahkan ayat 7 pasal 11, betah membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ada tindakan-tindakan yang begitu menyakiti Allah. Dinantikan kalau Efraim ini berubah. Dinantikan kalau Israel ini berbalik dan mencari Allah. Tetapi ayat yang ke-9 pasal 12 berkata, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa. Tidak mengakui kesalahannya, menganggap diri benar, dan seolah-olah kalimat yang belum terucap, aku tidak membutuhkan Tuhan. Ayat 15 pasal 12, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya, hati Allah, secara pahit. Sangat menyakitkan, sangat memahitkan hati Allah. Itu yang menjadi kenyataan dari Efraim. Itu yang menjadi kenyataan Israel terhadap Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian, kalau Allah tanpa kesabarannya, Dia bisa menghabisi Efraim, kelompok kecil yang tidak berkenan kepada Allah ini. Pasal yang ke-14 diingatkan ayat 2, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allah, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Bawalah kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Satu himbauan kepada Israel, satu kata yang dapat dilakukan adalah bertobatlah. Allah tidak minta banyak dari Israel. Allah tidak minta yang tidak mampu dilakukan. Sekali lagi kalimat itu diucapkan, bertobatlah kepada Tuhan, supaya kembali kami jadi baik. Kalau mau terus-terusan menentang Allah, tidak ada kata baik yang kita dengar, yang kita baca. Selama mereka tidak berdamai, kata Ayub 22, selama mereka tidak berdamai, jadi tidak ada kata untuk menantang Allah. Lebih bijaksana, lebih baik ketika kita mau berdamai dengan Dia. Itu sebabnya belajar merendahkan diri. Untuk berdamai dengan Allah pun kita butuh kerendahan hati. Mari kita baca ayatnya. Ayat 22. Ayat 22 pada ayat yang ke-21
itu berkata, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Berdamailah, kata bahasa aslinya. Berdamailah. Terimalah pengajaran. Taruh firman itu dalam hati. Berdamai. Selama kita menentang Allah, tidak akan ada kata baik yang kita dapat. Di setiap hidup kita, kita mengalami keadaan-keadaan yang buruk dan semakin buruk selama kita belum berdamai dengan Allah. Keras hati manusia itu seringkali berkata seperti Efraim, kalau aku jadi kaya itu karena aku yang berusaha, bukan karena berkat Tuhan. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kata yang membuat hati Allah menjadi luluh. Maliaki pasal 1 berkata, cobalah melunakkan hati Allah. Coba. Kita nggak bisa melunakkan hati Allah dengan persembahan, dengan pemberian, tidak bisa. Kita bisa melunakkan hati Allah dengan bertobat. Hanya satu kata itu, bertobat. Bertobatlah. Ayat yang 23 pasal 22 kitab Ayub. Apabila engkau bertobat dan merendahkan diri. Orang yang bertobat itu orang yang merendahkan diri. Enggak seperti Efraim tadi. Orang yang bertobat adalah orang yang merendahkan diri. Mereka tidak akan menyombongkan saya ini. Ya, coba kita baca kalimat yang diucapkan oleh Efraim tadi. Dalam Hosea tadi, pasal 12 ayat 9, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, segala jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Begitu sikap Efraim, bukan cuma menentang tapi sombong. Bukan cuma menentang Allah, tapi tidak pernah merendahkan diri. Tidak ada kata yang melunakkan hati Allah. Ya, kalau kita bandingkan dengan Ayub pasal yang ke-22, apabila engkau bertobat dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari kemahmu, maka kembali berlaku perkara-perkara yang baik kepadamu. Kekerasan manusia di akhir zaman adalah kesombongan. Duplikat dari Lucifer, kesombongan. Duplikat, tidak mirip lagi, tapi persis. Kalau mirip itu ada yang enggak, ada sisi yang tidak sama. Tapi kalau duplikat itu sudah persis. Sifat Lucifer makin hari makin menonjol, makin jelas, makin kelihatan. Lalu dikatakan dalam kalimat Yeskiel pasal 14, ke dalam dunia orang mati aku campakkan engkau. Karena kesombongannya. Udah salah pakai sombong lagi. Kalau kita sadar diri, rendahkanlah hati. Sadar diri, rendahkan hati. Jangan terus dengan tepuk dada dan merasa diri benar,
merasa diri baik, merasa diri kaya, tadi kata usia 12. Dan tidak ada jerih payahku yang kuanggap bersalah, sehingga aku tidak pernah takut karena aku tidak berdosa. Begitu sombong kata-katanya. Itu Efraim. Sebab itu berulang-ulang dikatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Manusia akhir zaman mendengar kata bertobat itu alergi rasanya, gatal kupingnya. Sebab menganggap diri saya tidak bersalah kok. Coba dalam satu perkelahian, dua-dua dihadapkan polisi, dua-dua bilang apa? Gak salah saya. Kalau nggak ada kesalahan, mungkin timbul keributan. Pasti ada masalahnya. Itu manusia akhir zaman yang begitu gigih memperjuangkan saya tidak bersalah. Begitu ngotot berkata saya tidak bersalah. Hingga hati manusia degil, tidak mudah bertobat. Tapi mari saudara, kita belajar untuk merendahkan diri. Di akhir zaman yang dinantikan Allah adalah kelompok orang-orang yang tahu merendahkan diri. Kelompok orang-orang yang begitu sangat menyadari, aku cuma orang berdosa. Amin. Taruh di hati kita ada belas kasihan Allah kepada orang yang merendahkan diri. Ada belas kasihan Allah. Seburuk apapun kita, Yesaya berkata, sehitam apapun dosa atau semerah apapun dosa, Dia akan cuci putih lebih dari burung domba. Allah punya belas kasihan. Yang dinantikan oleh Allah adalah hati orang-orang yang tahu merendahkan diri. Kepengen Allah lihat ada hati jemaat yang tahu merendahkan, karena kita tahu firman. Sebab itu dengan apa yang kita ketahui dari firman Allah, rendahkan diri, rendahkan. Supaya Allah melihat ada yang masih bisa diperbaiki, masih ada sisi baik. Ini Efraim, aduh, luar biasa. Ketika mereka lapar, mereka teriak. Ketika dikasih makan, mereka makan dengan kenyang. Habis makan kenyang, sombong lagi. Begitu berulang-ulang, begitu berulang-ulang. Sedih hati Tuhan. Tapi biarlah itu untuk Efraim, bukan untuk kita. Karena kita sudah tahu firman, rendahkan dirimu dan belajarlah bertobat. Belajarlah bertobat, rendahkan diri. Supaya masih ada belas kasihan Allah. Patsal kembali ke usia 14. Ayat 5 berkata, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka, sebab murkaku telah surut pada mereka. Aku akan seperti embun, maka ia akan berbunga dan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Rantingnya akan merambat, semaraknya seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Kalau saja mereka bertobat, kalau saja mereka kembali kepada merendahkan diri, maka aku akan memulihkan mereka. Anak yang pulang itu dari jauh kelihatan bapaknya yang lari. Anak yang terhilang
Dari jauh bapaknya lihat, itu sepertinya langkah anak. Itu sepertinya gaya-gaya anakku. Agak sedikit mendekat, bapaknya semakin melihat dengan saksama, oh betul dia anakku. Dan ketika dia lihat itu anaknya, maka dia berlari menjumpai. Bukan anak lo yang lari, tapi bapak yang berlari menjumpai anak. Karena itu dambaan hati seorang bapak. Itu dambaan hati seorang Allah yang melihat ketika kita merendahkan diri dan bertobat, oh Allah lari menghampiri kita. Amin. Dipeluknya, gak peduli bau babi, gak peduli copang camping, gak peduli gembel. Bapak itu berlari dan segera peluk. Gak peduli dengan kata-kata anak itu ABC, itu gak penting kata bapaknya. Yang penting anakku yang mati sekarang hidup kembali. Amin. Yang penting bagi bapak, kamu pulang nak, kamu pulang. Itulah hati bapak. Hati yang bisa melampaui sakit hatinya, kepahitan hatinya, dia tutup dengan kasih yang meluap. Itu hati bapak terhadap kita. Sebab itu Hosea ditutup, barang siapa yang bijaksana. Mengertilah semua ini. Barang siapa yang bijaksana, fahamilah, ketahuilah. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah ketahuilah. Hari ini sebentar jam 10 kita akan mengadakan acara penutupan peti dan segera kita bawa ke Pondok Rangon. Bagi saudara yang belum tahu, Bapak Inggian atau suami dari Ibu Alja kemarin jam 5:30 Tuhan panggil dan kita akan membawa dia ke pemakaman Pondok Rangon. Satu contoh, masih dikasih kesempatan untuk bertobat, masih dikasih kesempatan. Beberapa kali sudah berada di ambang maut, tapi masih Tuhan beri kesempatan. Beberapa kali. Dengan catatan itu kita lihat betapa kasih Allah yang masih dan masih dan masih dan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Dengan berbagai cara Allah memberi kesempatan dia bertobat. Dan biarlah kita akan membawanya ke pemakaman. Saya khawatir kalau sudah sore sudah mulai mendung, pagi ini aja sudah mendung. Ya, diharapkan Tuhan tolong kita tidak hujan nanti ketika kita memakamkan, dan kendaraan juga hari ini cukup sibuk karena anak-anak kita akan melayani di BPPT Tamrin untuk Tamborit dan cukup sibuk hari ini. Tapi kiranya Tuhan tolong kita dapat mengantar Bapak Inggian ke pemakaman lebih dulu. Ini yang penting, lalu bisa berjalan dengan acara berikutnya. Tapi satu contoh dari apa yang kita baca, panjang sabar. Panjang sabar. Kalau nggak sabar, saudara, aduh, udah lama barangkali. Tapi karena belas kasihan Allah, karena panjang sabar Allah, masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada. Hingga semuanya menjadi baik kembali, Tuhan angkatnya. Satu contoh, Allah punya belas kasihan yang tidak pernah berhenti selama kita mau merendahkan diri.
selamat.